Judul novel, Ketika Ayah Menangis Dalam Diam. Season 1, Perjuangan yang Tak Terlihat. Epilog, Ketika Ayah Menangis Dalam Diam. Arif duduk di luar rumah, di bawah pohon yang dulu sering mereka duduki bersama. Di sana, di bawah langit yang gelap, Arif mengingat semua momen indah bersama Sari. Cinta dan pengorbanan Sari telah membentuk keluarga ini menjadi kuat. Meskipun ia kehilangan istrinya, Arif tahu bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Sari akan terus hidup dalam hati mereka. Ia mengusap air matanya, yang jatuh tanpa bisa dicegah. Aku mencintaimu, Sari. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Aku akan terus menjaga Rina, seperti kamu menjaga aku. Arif berdiri, menatap ke depan dengan tekad baru. Meskipun jalan yang ada di hadapannya penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Ia memiliki Rina, dan mereka akan terus berjalan bersama, menghadapi kehidupan dengan penuh harapan dan cinta yang tak pernah pudar. Kisah ini, meskipun berakhir dengan kesedihan, juga berakhir dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Karena cinta sejati, meskipun diselimuti kesedihan, akan selalu memberi cahaya dalam kegelapan. Dan bagi Arif, itu adalah kekuatan yang tak ternilai untuk terus melangkah, meskipun ia menangis dalam diam. Bab 1, Malam yang Sunyi. Angin malam berhembus pelan di luar rumah sederhana itu. Di dalam, hanya terdengar suara ketukan jarum jam yang berdetak, menciptakan irama yang sunyi. Di sudut ruang tamu, seorang pria duduk terdiam, matanya tertuju pada layar televisi yang tidak menyala. Keringat dingin membasahi pelipisnya, namun ia tak bergeming. Di luar sana, dunia terus berjalan, namun dalam hati pria itu, ada ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Nama pria itu adalah Arif, seorang ayah yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga kecilnya. Sejak pagi hingga malam, ia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, meskipun usaha dan pengorbanannya tak pernah terhitung, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Anaknya, Rina, baru saja menginjak usia 10 tahun, dan sering kali terlihat cemas. Ia bisa merasakan ketegangan di rumah, meskipun orang tuanya berusaha menyembunyikan beban mereka. Arif tak pernah membiarkan anak-anaknya merasakan kesulitan, meskipun di dalam hatinya, perasaan cemas itu tak pernah pergi. Ia takut tidak bisa memberi mereka kehidupan yang layak. Sementara itu, istrinya, Sari, tengah tidur di kamar mereka, tak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Ia selalu percaya bahwa mereka bisa melewati segala kesulitan bersama. Namun terkadang, Arif merasa seperti berada di ujung jurang yang tak terlihat. Apakah aku sudah cukup baik untuk mereka? Arif bertanya dalam hati. Apakah mereka tahu betapa aku mencintai mereka, meskipun aku tak pernah bisa mengungkapkan semuanya? Tapi, seperti kebanyakan malam-malam sebelumnya, Arif hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan penuh keheningan. Ia menahan air mata yang hampir menetes, merasa lelah dan tak berdaya. Namun, ia tahu bahwa esok pagi, ia harus bangkit lagi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang, meskipun ia harus menangis dalam diam. Bab 2, Keteguhan yang Tak Terlihat. Pagi itu, seperti biasa, Arif bangun lebih pagi daripada semua orang di rumah. Ia menyeduh secangkir kopi, menatap wajah yang mulai menua di cermin, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar yang tak pernah menunggu. Rina sudah bangun, meskipun ia masih tampak lesu, seperti anak-anak seusianya yang terjaga larut malam. Arif tersenyum kecil dan menepuk kepala putrinya. "Selamat pagi, Rina. Sudah sarapan?" tanya Arif dengan suara lembut. Rina hanya mengangguk, namun ada keheningan yang menyelimuti suasana. Arif tahu, meskipun Rina masih kecil, ia sudah bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam keluarga mereka. Tapi Arif tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melanjutkan rutinitasnya, pergi ke tempat kerja dengan wajah yang tak menunjukkan seberapapun beban yang ia rasakan. Di tempat kerja, Arif menghadapi tantangan yang tak kalah besar. Ia bekerja di sebuah pabrik yang mengharuskannya untuk bekerja keras sepanjang hari. Namun, gaji yang didapat tidak pernah cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Setiap kali pulang, ia merasa semakin lelah, namun tak pernah ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, ada saat-saat di mana ia merasa terjepit,
seperti sebuah tekanan yang tak terlihat. Terkadang, ia merasa tak tahu lagi bagaimana caranya untuk mengatasi semuanya. Sari, istrinya, selalu terlihat tegar, namun Arif tahu betapa beratnya beban yang harus mereka pikul bersama. Namun, meskipun semua terasa sulit, Arif tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus berjuang, karena bagi Arif, keluarganya adalah segalanya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap tetes keringat yang jatuh, semuanya demi mereka. Arif tahu, meskipun ia menangis dalam diam, ia akan terus berjuang, karena itu adalah janji yang telah ia buat kepada dirinya sendiri. Itulah awal dari perjalanan panjang Arif. Setiap bab berikutnya akan mengungkapkan lebih dalam perjuangan dan kesedihannya. Perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam hati seorang ayah. Bab 3, Tetesan Air Mata yang Tersembunyi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Arif semakin merasakan beratnya beban yang dipikulnya. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat, meskipun tubuhnya terasa lelah. Namun, ada satu hal yang selalu ia jaga, senyuman untuk keluarga. Di rumah, Sari selalu menyambutnya dengan pelukan hangat, meskipun ia tahu betapa kerasnya hidup yang mereka jalani. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang dimasak oleh Sari, Arif duduk di ruang tamu, menatap Rina yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Ia memperhatikan anaknya dengan penuh cinta, namun juga dengan kecemasan yang semakin mendalam. Rina mulai tumbuh menjadi remaja, dan Arif merasa semakin sulit untuk menjaga jarak antara dirinya dan anak perempuan yang kini mulai mengerti lebih banyak tentang dunia. "Papa, kenapa wajah Papa terlihat capek banget?" tanya Rina tiba-tiba, menghentikan lamunan Arif. Arif tersenyum lemah, berusaha menutupi kelelahan yang ia rasakan. "Tidak apa-apa, sayang, Papa hanya sedikit capek saja." Namun, meskipun ia mencoba menyembunyikan perasaan itu, Rina tahu ada yang tidak beres. Anak itu mulai melihat lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan oleh orang tuanya. Ia mulai memahami bahwa ada banyak hal yang tak terlihat, seperti ketegangan di wajah ayahnya setiap kali pulang dari kerja, atau cara ia menatap langit malam dengan tatapan kosong. Malam itu, setelah Rina tidur, Arif duduk sendiri di teras rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Di dalam dirinya, ada perasaan yang semakin menggerogoti. Semua pengorbanan yang ia lakukan, semua usaha yang ia kerahkan, terasa sia-sia ketika ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Sari keluar dan duduk di sampingnya. Ia bisa merasakan kesedihan yang menggelayuti hati suaminya, meskipun Arif berusaha untuk tidak menunjukkannya. Sari menggenggam tangan Arif dengan lembut. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Sari dengan suara pelan. Arif menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku takut, Sari. Aku takut aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Aku lelah, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi semuanya." Sari menatap suaminya dengan penuh kasih. "Arif, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja, dan aku tahu kamu berjuang demi kami. Tapi kamu juga perlu tahu, kami tidak membutuhkan apa-apa selain kamu. Kita akan melalui ini bersama." Arif terdiam, mencoba mencerna kata-kata istrinya. Meskipun ia tahu bahwa Sari berbicara dengan penuh cinta, hatinya tetap terasa hampa. Ia merasa tidak cukup, ia merasa tak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga yang sangat ia cintai. "Aku akan terus berjuang, Sari. Aku janji," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Sari tersenyum, meskipun ada air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu, Arif. Aku tahu."